Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu, seakan gerbang masuk menuju dunia entah berantah. Orang ini memanggul karirnya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah, aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut, aura mistis langsung membekapku. Suasana kelewat hening. Tidak ada satupun suara binatang malam itu. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal tadi saat jalan di Cibunar. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagai selimut di hutan ini, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. Satu dua bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut. Dan semak-semak pun semakin meninggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak. Dia pun bicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong. Mulai baca-baca. Dari jauh kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik aku bahkan tidak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Ada seekor kelabang besar, sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang menghalangi jalur kami. Buku-buku badannya hitam mengkilat. Sulur di kepalanya pun bergerak-gerak liar. Aku diam mematung, berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya pun menyentuh betisku. Tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi dua. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelahnya justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadi-jadinya sambil mengibaskan kakiku. Dengan tak acuh, orang itu menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhku. Dibantingnya ke tanah lalu dibuang ke semak-semak. Dengan muka sebal, dia melirikku dari balik kacamata bundarnya. Malam masih panjang, boy, katanya sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong carrier segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di carriernya.
tapi aku tidak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuk olehnya, dan seketika tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi nampak sesosok perempuan. Kakinya menjuntai ke bawah. "Kuntilanak," katanya sambil nyengir. Kakiku kembali gemetar. Rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak. Dan bukan cuma satu, tapi dua. Lalu seketika aku menyadari bahwa sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan. Menggantung di sana sini. Hanya diam dan tak bergerak, tak bersuara sama sekali. "Bang, tolong." Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia menggamit lenganku dan mengajakku jalan. Cuma begitu aja mereka itu. Gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan nyekek lu, apalagi gigit. Bisanya cuma nongol, berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang, aku takjub dengan abang ini. Bicaranya miring tentang hantu, tanpa ada rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas, dan penampakan pun muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain justru muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakuin cuman muncul hilang dan muncul hilang. Itu terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk kayak gitu, itu berarti rendahnya level iman lu, boy. Ucap orang itu tenang. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Dan makhluk-makhluk model begini nih yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya tapi juga pakaiannya, tingkah laku dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy. Semua orang itu kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang kulihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengebul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok. Stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi gak pernah kekurangan orang-orang yang gak punya etika kayak lu dan temen lu. Orang itu ngomel sendiri, nyampah, jina, berisik,
ngomong sembarangan, nangtang-nangtang. Di sebuah persimpangan kami berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar jalurnya, tampak jelas sering dilalui. Lalu orang itu pun bertanya, "Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih?" Kiri bang, jawabku dengan cepat. "Lu mati," kata orang itu. Jalan sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuman jurang, kuburan buat banyak pendaki. Aku terkesiap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang kulihat tadi sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami meneruskan jalan. Semakin ke atas, penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Lalu sebuah bayangan hitam menabrakku dan lewat begitu saja, dan meninggalkan bau amis darah yang tidak enak sekali baunya. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat kadang menggeram seringkali terdengar. Suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi dan ringkik kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang, digantikan bau harumnya melati. Sesekali bau anyir darah yang menyergap hidungku. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang mendadak, digantikan bau yang asing. Aku mencoba mengingat-ingat, pernah mencium bau ini di mana? Bulu kuduku langsung merempang saat kesadaranku menyergapku bahwa ini bau pandan. Kalong wewe. Jantungku bergemuruh kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakiku bagai tertancap di tanah. Mataku bergerak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku serasa dicabut. Sosok itu tepat berada di atasku. Wajahnya tertutup, rambutnya yang acak-acakan, tangannya yang penuh koreng dan bernanah menjuntai ke bawah. Semakin kuat usahaku untuk diam, tubuhku semakin gemetar tak kendali. Aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun, sekedar untuk menghilangkan bayangan kalong wewe ini dariku. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor.
Sekejap aku berhasil menenangkan riuh jantungku. Gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang ketika tiba-tiba suara berdempung jatuh tepat di belakangku. Usahaku barusan langsung sia-sia. Tubuhku bergetar hebat kembali, bahkan lebih dari sebelumnya. Aku 100% yakin bahwa makhluk itu sekarang berada tepat di belakangku. Punggungku serasa panas. Beban carrier yang kubawa kurasakan kian bertambah berat. Lalu sebuah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini aku bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja. Tapi aku masih tidak berani untuk bergerak. Firasatku mengatakan bahwa makhluk menjijikan itu masih ada di sekitarku. Aku hanya tak tahu dia ada di mana ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perut, naik ke dada hingga akhirnya mencengkram bahuku. Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya pun penuh borok-borok besar yang siap meletuskan darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik. Matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti dia merayap di perutku, naik ke dadaku, leher, dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka, menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajahnya itu sekarang adalah mulut yang menganga besar. Tangannya mencekik leherku. Mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Lalu yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Ternyata tadi aku pingsan dan tidak sadarkan diri. Tubuhku lemas, tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku. Ketika aku menyentuhnya, tampak noda darah di jariku.
Tubuhku langsung mengejang. Kakiku tersentak saat ingatanku kembali pulih, menghadirkan kembali saat kuku-kuku itu menusuk leherku. Udah tenang, jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada, kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu aku kembali tenang, tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih bang, suaraku terdengar lirih. Tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih. Tanpa kehadirannya, entah bagaimana nasibku dan Ayu. Bukan gue, jawabnya pelan sambil membereskan kompor bekas memasak air panas tadi. Suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya, menunggu jawaban. Merasa diperhatikan, dia berhenti dari aktivitasnya, lalu menatap serius padaku. Terima kasih sama Nyilinggi, dia berucap. Aku masih menatapnya bingung. Nyilinggi siapa bang? Tanya aku. Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Emang ya, kalian bocah gak tahu adat. Nyilinggi itu orang yang rumahnya di Batulingga yang kalian kotorin. Aku masih tetap bingung dengan jawaban-jawabannya. Tapi orang kan bang? Tanyaku lagi. Dia mendekat dan berbisik pelan di telingaku. Penguasa Ciremai. Kami kembali berjalan, semakin ke atas hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana sini, walau tidak sebanyak tadi. Sebagai gantinya banyak penampakan-penampakan baru berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat. Tidur jalur di bawah pohon. Ada yang menangis sesenggukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa. Di suatu tempat aku bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini. Sebentar lagi di atas adalah tempat aku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana kulihat ada satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan kuburan kuda. Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. Dua orang pendaki yang sedang sibuk memasak. Satu orang lainnya tampak duduk di mulut tenda. Kakinya menjorok keluar, memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain. Di sekitar mereka, hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitar pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajah sendu itu
memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan. Aku sudah bersiap akan menyapa pendaki-pendaki ini ketika orang itu mencolekku dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Sekarang ini mereka gak bisa lihat kita, katanya. Hah? Aku terperangah mendengarnya. Apakah aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi berbeda dimensi. Sambung orang itu lagi. Percuma nyapa, mereka gak akan dengar. Aku lalu menunjuk sosok-sosok hantu kurus berwujud orang desa itu meminta penjelasan. Mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja romusa di zaman Jepang. Disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah ini. Aku iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Orang itu menggamit lenganku mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik apapun. Sementara aku harus pergi menuju kerajaan gaib Gunung Cermai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku. Beberapa malam yang lalu bersama Ayu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Perhatianku teralih oleh suara gemeresik di semak-semak di kanan dan kiriku. Sesekali terlihat kelebatan sesuatu yang berjalan mengiringi langkah kami. Kadang terdengar nafas berat. Aku mencolek abang itu. Bang. Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tak bisa menepis rasa takut dan keingintahuanku hingga terus-terusan mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu akhirnya berhenti. Bawel banget lu sumpah, makinya. Sini gue jelasin biar diem. Dia menyelipkan rokok di bibirnya, membakar dan menghisapnya dalam. Gak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kalong wewe. Tadi gue bilang, kebanyakan orang yang diculik kalong wewe itu kan jarang pulang. Bener gak? Tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. Aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong walau susah, tapi mereka gak akan kembali utuh. Siapapun yang sudah ditetein kalong wewe itu udah gak akan bisa ditolong lagi dan gak akan bisa ngomong. Dia melanjutkan, makhluk itu gak akan membiarkan orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikan ke orang lain. Sampai di sini aku mulai gemetar lagi, membayangkan bentuk makhluk itu yang sungguh menjijikan tadi. Makhluk itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Katanya menjelaskan lagi, dia gak bakalan ngelepasin lu boy. Tapi dia gak bisa mendekat karena sejak tadi kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. Apaan bang? Tanyaku.
Dia menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan, "Harimau." Ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang, kataku. Dia tersenyum kecut. Baik bukan berarti pilihan kata yang tepat, boy. Dia kembali menghisap rokoknya. Terus bang, aku bertanya menyelidiki. Buat ganti penjagaannya ada sesuatu